Banyak hal yang dibicarakan katanya oleh Pak Jokowi dan juga Pak Surya Paloh pada pertemuan itu. Mulai soal politik, kebangsaan, koalisi, pencapresan, dan juga soal reshuffle. Tentu saja pembicaraan paling panas versi tebakan publik adalah tentu soal pencapresan Anies oleh Nasdem. Bahwa memang mereka ini harus sudah diselesaikan dan sudah diarahkan ke P3K atau PNS itu tahun 2023. Ultimatum Mahfud ke Anies CS ngotot rekrut honorer, sanksi. Pemerintah pusat dan daerah saat ini tengah mengatur strategi menata pegawai di instansi pemerintah dan melakukan percepatan transformasi pegawai non-aparatur sipil negara atau non-ASN. Dan seputar reshuffle. Dua isu yang menurut saya sih membuat relasi antara Pak Jokowi dan Surya Paloh ini disebut renggang. Supaya semua instansi itu siap gitu. Nah, problemnya memang kompleks. Nggak akur. Ya, Presiden Jokowi sendiri mengungkapkan nggak ada yang istimewa dari pertemuan itu, katanya. Ya, nggak bisa dilihat dari satu perspektif saja. Misalnya, ya, setelah sempat meludahi sahabat politiknya sendiri, yakni Pak Jokowi, dengan mengusung Anies Baswedan sebagai... jadi kalau ada pertanyaan soal membebani APBD gitu. Nah, bakal capres pada Pilpres 2024, ditambah keputusan untuk bergabung ya dengan koalisi perubahan. Dulu juga pola rekrutmen mereka juga itu kan dari sama Partai Demokrat dan juga PKS. Ini Surya Paloh serta merta dia harus menelan ludahnya sendiri dengan menggelar Audio Jungle. Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan yang juga sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi AD Interim, menjelaskan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K telah memberikan ruang untuk mengalihkan status kepegawaian non-ASN yang beragam menjadi PNS maupun P3. Tentu, dengan syarat atau ketentuan yang sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN beserta peraturan pelaksanaannya, ujar Mahfud dalam siaran resminya dikutip Minggu. Instansi pemerintah pusat dan daerah diminta untuk melakukan pemetaan terkait pegawai non-ASN yang bisa diikutsertakan dalam seleksi PNS maupun P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pegawai non-ASN juga bisa diatur melalui skema alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga bagi yang kualifikasi tidak memenuhi syarat sebagai ASN. Pegawai yang bisa masuk dalam tenaga alih daya ini diantaranya adalah pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan. Skema ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum, status kepegawaian, serta kepastian penghasilan. Menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023. Jelas Mahfud. Mahfud mengatakan, bagi pejabat pembina kepegawaian atau PPK yang tidak mengindahkan amanat peraturan perundang-undangan dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan itu dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah. Salah satu sanksi bagi PPK atau kepala daerah yang masih melakukan perekrutan non-ASN berarti yang bersangkutan dipandang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 67 huruf B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yaitu mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah pasal 36 diatur lebih rinci terkait sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah apabila melakukan pelanggaran administratif.